Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-109. Dua sosok manusia berdiri di langit 100.000 kaki di atas kota kuno Savage. Pada saat ini, aura salah satu dari mereka, yang terlihat cukup muda, melonjak ke seluruh tubuhnya. Melonjaknya Doki dengan gila-gilaan keluar dari dalam tubuhnya dan berkumpul di telapak tangannya. Saat Doki di dalam tubuhnya terus berkumpul, benang energi alam yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul dari ruang kosong. Mereka berubah menjadi gelombang semburan energi yang mengalir ke telapak tangan pria ini. Nyala api dahsyat yang bisa membakar langit menyapu dari dalam tubuhnya seperti gelombang pasang, menutupi seluruh langit. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi kering dan panas pada saat ini. Pada saat ini, jika seseorang mengangkat kepala untuk melihat dari tanah, seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Hal itu menyebabkan seseorang merasakan perasaan panas melonjak ke dalam hatinya ketika melihatnya. Seorang ahli bandi benar-benar menakutkan. Keterampilan Do yang begitu hebat adalah yang paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Di langit, ekspresi Li Gan sedikit berubah ketika dia melihat Xiaoyan. Jelas, keterampilan Do yang saat ini ditampilkan Xiaoyan bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Ini hanyalah tampilan awal dari skill Do, namun sudah mampu menarik kekuatan seperti itu. Benar-benar mustahil untuk mengetahui pemandangan menakutkan seperti apa yang akan terjadi ketika Do skill ini sepenuhnya diaglomerasi. Mata Li Gan menatap perubahan di telapak tangan Xiaoyan. Samar-samar dia bisa melihat ada titik cahaya misterius berwarna hitam seukuran ibu jari di telapak tangan Xiaoyan. Energi alam yang menakutkan dan Doki milik Xiaoyan sepenuhnya ditelan oleh titik cahaya berwarna hitam. Titik cahaya misterius berwarna hitam itu seperti jurang maut. Tidak peduli betapa menakutkannya energinya, energi itu akan tertelan seluruhnya ke dalamnya. Adegan ini menyebabkan bulu kuduk di sekujur tubuh Li Gan berdiri. Dia segera merasakan bahaya di hatinya. Jika dia membiarkan Xiaoyan melanjutkan dengan cara ini, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri begitu dia menyerang. Jika dia ingin mengalahkan Xiaoyan sekarang, pertama-tama dia harus dengan paksa menghentikan skill Do yang sedang digunakan Xiaoyan. Kalau tidak, konsekuensinya pasti bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Dengan pemikiran ini, tatapan kejam tiba-tiba melintas di mata Li Gan. Dia tiba-tiba melambaikan pedang emas besar di tangannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia sekali lagi menyerang Xiaoyan. Ribuan Li Gan menghindar dalam sekejap. Pada saat berikutnya, serangan kekuatan penuh Li Gan telah tiba di atas kepala Xiaoyan. Itu hanya 1 inci dari kulit kepala Xiaoyan. Xiaoyan bahkan bisa dengan jelas merasakan ketajaman pedang emas itu. Jika pedang ini benar-benar jatuh, mungkin dia, Xiaoyan, akan terbelah dua di tempat. Mata Xiaoyan menyipit menjadi garis tipis. Ekspresi wajahnya juga menjadi semakin dingin. Apakah kamu sudah memulai perjuangan terakhirmu? Sayangnya, semua yang telah kamu lakukan tidak ada gunanya. Saat itu, aku sudah mengatakan bahwa selama kamu tidak memprovokasiku, tentu saja aku juga akan ikut. Malas mengganggumu. Situasi saat ini adalah sesuatu yang telah kamu timbulkan pada dirimu sendiri. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan cucumu yang sangat bodoh itu. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Tubuhnya yang berdiri di udara tiba-tiba melintas dan menghilang dari langit. Pada saat yang sama, ruang tertentu yang jauhnya ribuan mil terdistorsi. Tubuh Xiaoyan sekali lagi muncul. Segel di tangannya juga berubah dengan cepat. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh Li Gan. Serangan Li Gan yang berisi seluruh auranya sekali lagi meleset. Kecepatan kelincahan Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kaisar setengah bintang 6. Hari ini, sepertinya dia, Li Gan, hanya bisa menyaksikan Xiaoyan berhasil memadatkan keterampilan Do di tangannya. Pada saat itu, kemungkinan besar itu adalah saat kematian Li Gan. Ketika dia memikirkan hal ini, meskipun Li Gan adalah seorang laki tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, rasa takut yang kuat tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Namun, di saat berikutnya, senyuman dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat pasi. Senyuman di sudut mulutnya menyebabkan orang lain merasa sangat jijik. Li Gan juga perlahan menarik pedang emas di tangannya. Seolah-olah keterampilan Do di tangan Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berdiri tegak di udara dan menatap Xiaoyan dengan senyum dingin. Beberapa saat kemudian, Li Gan dengan dingin tersenyum pada Xiaoyan dan berkata,
Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar ingin membunuh dengan paksa diriku yang lama di kota kuno, yang liar ini hari ini. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi mencurigakan. Tindakan Li Gan tadi secara alami dilihat oleh Xiaoyan. Namun, hal itu juga menyebabkan hati santai Xiaoyan tanpa sadar terangkat perlahan. Setelah berhenti sejenak, Xiaoyan dengan dingin menjawab Li Gan. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kamu tidak bisa menyalahkanku atas semua ini. Jika kamu tidak memprovokasiku, aku tidak akan repot-repot menyentuhmu. Sayang sekali, cucu Anda tidak cukup menjadi cucu. Dia bersikeras membuatmu. Kakeknya menyentuhku. Ketika kata-kata Xiaoyan ini diucapkan, semua orang di kota di bawah tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat terpancing oleh kata-kata Xiaoyan. Ekspresi beberapa ahli setengah kaisar di langit menjadi semakin serius pada saat ini. Mata mereka memandang Xiaoyan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak tertandingi. Itu bukan karena kata-kata Xiaoyan yang menggelikan. Sebaliknya, itu karena pelat api melingkar yang indah, yang dipenuhi dengan kekuatan api yang menakutkan di tangan Xiaoyan saat ini. Sekilas, pelat bundar itu tidak terlihat istimewa. Namun, kekuatan api yang menakutkan masih menyebabkan dunia hitam pekat ini menjadi sangat panas, bahkan di ruang kosong yang tak ada habisnya. Orang-orang di kota dilindungi oleh mereka dan secara alami tidak dapat merasakannya dengan jelas. Namun, dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu betapa menakutkannya nyala api itu? Segera, beberapa ahli setengah kaisar membuka mulut mereka dan berbicara dengan terkejut. Nyala api ilahi alami macam apa itu? Jangan katakan padaku bahwa itu adalah api surgawi alami di peringkat api surgawi. Kalau tidak, bagaimana bisa ia memiliki kekuatan api yang begitu menakutkan? Orang tua ini tidak berpikir begitu. Jika itu adalah api surgawi, bagaimana warnanya bisa begitu kacau? Saya khawatir itu adalah sejenis api binatang yang tidak kita kenal. Ketika penatua Xuan memandang Xiaoyan, ekspresi muram tanpa sadar muncul di matanya. Luo Jing sudah memberitahunya tentang betapa kuatnya Xiaoyan. Namun, pada saat itu hanya perkataan Luo Jing, dan dia tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Dalam hatinya, dia masih memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan bertarung Xiaoyan yang sebenarnya. Bahkan ketika dia melihat Xiaoyan menggunakan langkah kepunahan langit sebelumnya, dia hanya menduga bahwa Xiaoyan akan mampu melawan Kaisar setengah bintang 8. Namun, dari kelihatannya sekarang, bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk secara paksa membunuh seorang ahli setengah Kaisar bintang 8 jika dia mau. Namun, dari cakram api di tangan Xiaoyan saat ini, Penatua Xuan dapat memastikannya bahwa tingkat teknik Do ini kemungkinan adalah teknik Do kelas manusia. Bahkan jika dia menghadapinya, dia pasti harus berhati-hati. Betapa menakutkannya teknik Do kelas manusia adalah sesuatu yang pasti tidak asing lagi bagi Penatua Xuan yang datang dari wilayah tengah. Saat ini, Bunda yang marah reinkarnasi di tangan Xiaoyan hampir berakhir. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi agak pucat saat ini. Jelas sekali, Xiaoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan reinkarnasi Buddha marah kali ini. Kekuatan reinkarnasi Buddha marah ini pasti akan menjadi reinkarnasi Buddha marah terkuat sejak Xiaoyan menciptakannya. Bocah nakal. Meskipun kamu mampu membunuh diriku yang lama dengan paksa, apakah kamu yakin bahwa puluhan ribu orang di kota kuno yang buas ini akan mampu bertahan hidup? Tiba-tiba suara agak serak Li Gan sekali lagi terdengar, menyebabkan semua orang yang hadir tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka. Setelah mendengar kata-kata Li Gan, ekspresi semua orang di kota sedikit berubah. Jelas, mereka sudah memiliki pemahaman tentang betapa menakutkannya cakram di tangan Xiaoyan. Karena teknik Do milik Xiaoyan ini mampu membunuh Li Gan dengan paksa, seorang setengah kaisar bintang 6. Bahkan tidak perlu berbicara tentang ahli biasa. Menyukai mereka. Setelah mendengar ini, 10 ditambah setengah kaisar di langit mendengus dingin. Jelas sekali, mereka sangat tidak puas dengan sikap Li Gan yang meremehkan kekuatan mereka. Setelah mendengar ini, sudut mulut Li Gan sekali lagi mengeluarkan senyuman dingin. Segera, dia membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Benar, aku yang dulu hampir melupakannya. Dengan perlindungan dari begitu banyak setengah kaisar, serangan anak nakal ini secara alami tidak akan mampu melukai orang-orang di kota. Sebelum ekspresi semua orang di kota menjadi hangat setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Li Gan tiba-tiba menjadi gila. Sambil tersenyum dingin, dia sekali lagi membuka mulutnya untuk berbicara. Oleh karena itu, aku yang lama hanya bisa mati. Karena ini masalahnya. Bahkan jika aku yang lama mati,
Aku pasti akan membawa bocah ini untuk menemani aku yang lama di dalam kematian. Setelah perkataan Li Gan diucapkan, wajah semua orang di kota menjadi curiga. Namun, 10 ditambah setengah kaisar di langit tanpa sadar menggerakkan sudut mulut mereka dengan intens setelah mendengar kata-kata ini. Tatapan yang mereka lihat pada Li Gan dipenuhi dengan rasa jijik. 10 ditambah setengah kaisar saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka semua melihat rasa jijik dan jijik di mata satu sama lain. Jelas sekali, para setengah kaisar yang hadir cukup akrab dengan apa yang akan dilakukan Li Gan selanjutnya. Ketika semua orang menoleh dan menatap Li Gan sekali lagi, mereka tanpa sadar menggelengkan kepala dan mendesah dalam hati. Sepertinya hantu tua Li Gan ini sekali lagi akan dapat menghindari malapetaka hari ini. Pikiran ini baru saja terlintas di hati semua orang ketika ekspresi Li Gan di langit menjadi semakin kejam. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa dingin. Aku yang dulu tahu bahwa kekuatan gerakanmu ini cukup untuk langsung membunuh aku yang dulu. Kemungkinan teknik do milikmu ini sudah mencapai tingkat teknik do kelas manusia. Aku yang dulu juga mengakui bahwa aku tidak memiliki teknik do dengan kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, karena aku ingin membunuhmu, aku yang dulu hanya bisa memilih jalan penghancuran diri. Ekspresi langsung berubah setelah kata-kata Li Gan keluar. Penghancuran diri seorang setengah kaisar benar-benar bukan lelucon. Jika dia benar-benar berhasil menghancurkan dirinya sendiri, kemungkinan besar segala sesuatu dalam radius 10.000 mil dari kota kuno yang buas ini akan berubah menjadi ketiadaan. Sekalipun orang-orang yang disebut setengah kaisar ini ingin menerima serangan yang membahayakan nyawa ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mempertahankan hidup mereka tanpa membayar harga yang cukup mahal. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa menakutkannya penghancuran diri seorang setengah kaisar. Hal terpenting bagi Xiaoyan adalah formasi teleportasi yang menuju ke wilayah barat masih berada di dalam kota kuno yang buas. Jika kota kuno yang biadab itu dihancurkan, kemana dia akan pergi untuk menemukannya? Li Gan ini benar-benar menggunakan seluruh kota kuno yang biadab itu untuk mengancam Xiaoyan. Bersambung ke bab selanjutnya.